Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nurmiftah, NIM H3119017 dari kelas THPA dari kelompok 8. Kemudian saya, Kevin Adi Prasetyo, NIM H3119032, saya dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Ayub Oktaviani, NIM H3119067 dari kelas THPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Lestari, NIM H3119071 dari kelas THPB. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum mata kuliah pengendalian mutu acara 1, yaitu deskripsi produk. Tujuan dari praktikum acara 1 deskripsi produk yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan produk melalui identitas, bahan baku, cara konsumsi, dan cara penyimpanan. Nah, apa sih deskripsi produk gitu ya? Deskripsi produk adalah penjelasan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Deskripsi produk biasanya dilengkapi dengan visualisasi produk, di mana semakin jelas visualisasi produk tersebut, maka akan semakin besar peluang untuk meraih penjelasan. Deskripsi produk yang tertera di dalam kemasan merupakan menunjukkan sebuah kualitas dari produk tersebut yang mencerminkan kualitas dan kuantitas produk. Nah, lalu hubungannya deskripsi produk dengan pengendalian mutu itu apa gitu ya? Pengendalian mutu sendiri yaitu pengukuran kinerja produk, membandingkan dengan standar dan spesifikasi produk, serta melakukan tindakan koreksi apabila terdapat penyimpangan, sehingga produk tersebut akan memiliki kualitas yang baik. Nah, hubungannya terus apa gitu ya? Produk yang berkualitas dideskripsikan melalui kemasan di dalam produk tersebut, sehingga hubungan antara deskripsi produk dan pengendalian mutu yaitu deskripsi produk menampilkan kualitas produk dalam kemasan yang didapatkan dari proses pengendalian mutu. Lalu apa saja sih hal-hal yang harus termuat di dalam sebuah deskripsi produk gitu? Yaitu yang pertama merek produk dan visualisasi produk gitu. Merek atau brand adalah nama untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari satu atau kelompok penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Kemudian spesifikasi kondisi, bentuk, jenis, dan kemasan produk gitu. Spesifikasi produk adalah uraian yang terperinci mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, kandungan isi atau unsur pembentuk produk tersebut gitu. Berisikan uraian unsur pembentuk suatu produk pangan dengan tujuan meyakinkan konsumen bahwa produk yang akan dikonsumsi mempunyai kualitas yang baik dan terjamin. Kemudian manfaat kandungan isi produk dan benefit penggunaan produk bagi konsumen. Lalu keunikan yang hanya dimiliki produk tersebut dan informasi hak paten, hak cipta, sertifikasi halal, dan sertifikasi penghargaan COISO. Nah, adapun alat, bahan, dan cara kerja yang digunakan pada praktikum acara 1 deskripsi produk ini, yaitu untuk alat yaitu kertas dan pulpen. Kemudian bahannya kami kelompok 8 mendapatkan selai nanas, dan untuk cara kerjanya yaitu selai nanas, kemudian pengidentifikasian produk selai nanas, kemudian pencatatan deskripsi produk. Nah, berdasarkan praktikum tersebut, maka dihasilkan yaitu deskripsi sebuah produk selai nanas, yaitu selai nanas merupakan salah satu bahan makanan bertekstur kental yang berbahan dasar buah nanas yang dihaluskan dan ditambah gula. Selai nanas memiliki warna kuning dan memiliki rasa manis dan legit. Aroma selai nanas cenderung segar dan memiliki aroma yang banyak disukai oleh orang. Selai nanas sendiri mengandung vitamin, mineral, antioksidan, dan enzim yang dapat meredakan asam lambung, mengurangi peradangan, dan memecah protein hewani. Bahan pembuatan selai nanas sendiri yaitu buah nanas, air, pektin, dan gula.
Penggunaan selai nanas biasanya digunakan sebagai bahan pelengkap roti. Selai nanas sendiri merupakan salah satu produk awetan dengan teknologi pemanasan. Oleh karena itu, selai nanas disimpan di dalam kaleng atau botol kaca, sehingga memiliki masa simpan yang panjang dan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Selai nanas sendiri mempunyai sertifikasi halal. Nah, sekian pembahasan dari praktikum pengendalian mutu acara 1, yaitu deskripsi produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk pembahasan acara-acara berikutnya. Selanjutnya yaitu acara kedua. Acara kedua yaitu membahas tentang sifat dan faktor penentu produk yang memiliki tujuan untuk mahasiswa dapat memahami dan mengetahui atribut mutu dari produk yang telah ditentukan, serta mahasiswa juga harus mengetahui atribut mutu apa yang paling berpengaruh pada produk. Lalu produk apa sih yang kami bahas saat ini? Produk yang kami bahas yaitu produk selai nanas. Selai nanas ini terbuat dari buah nanas yang kaya akan vitamin dan mineral. Sifat produk sendiri merupakan karakter yang melekat pada suatu produk atau barang yang dapat dilihat. Kemudian untuk sifat produk sendiri ini dapat dipengaruhi oleh beberapa jenis. Di antaranya yaitu bahan baku, kemudian proses pengolahan, daya tahan, dan cara penggunaan dari produk itu sendiri. Kemudian bagaimana sih caranya kita untuk mengawasi mutu pada suatu produk? Nah, salah satu caranya untuk mengawasi mutu pada produk yaitu dengan cara melakukan pengujian. Untuk pengujian secara sederhananya yaitu melalui panca indera. Nah, untuk pengujian panca indera sendiri ini ada nama ilmiahnya, yaitu dapat dikatakan dengan uji organoleptik atau uji sensoris, yang mana cara pengujiannya dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan produk. Lalu pengujian organoleptik itu mempunyai peranan apa? Peran penting dalam uji organoleptik yaitu untuk penerapan mutu atau untuk mengetahui kemunduran mutu dari suatu produk tersebut dengan cara kenampakan atau melalui rasanya atau melalui baunya. Pengujian organoleptik ini mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu, di mana dengan ujian ini kita dapat mengetahui indikasi kebusukan, kemunduran mutu atau kerusakan pada produk. Kemudian alat apa saja yang kami gunakan untuk acara 2 ini? Untuk acara 2 ini kami menggunakan kertas, kemudian sendok, pulpen, dan Google Form untuk pengujian panelis. Dan untuk bahannya sendiri yaitu menggunakan selai nanas. Nah, untuk pengujiannya sendiri kami menggunakan uji organoleptik atau uji sensoris seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Uji ini menggunakan tumbuhan indera manusia untuk mengetahui adanya kerusakan pada produk atau tingkat minat para konsumen. Nah, dengan cara kami menyiapkan 20 sampel selai nanas untuk 20 panelis yang tidak terlatih. Kemudian kami mempersilahkan para panelis untuk melakukan pengujian, dan setelah itu kami melakukan pencatatan dan perhitungan yang mana akan menunjukkan hasil dari selai nanas tersebut. Nah, dari hasil penilaian dari panelis, kami mengetahui bahwa faktor penentu pada produk selai ini yaitu dengan sensoris terhadap 20 responden ini
menambahkan atribut mutu yang paling besar dan berpengaruh, yaitu rasa pada produk selai nanas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang praktikum acara 3, yaitu stasiun pengendalian. Tujuan dari praktikum acara 3 ini adalah mahasiswa mengetahui stasiun pengendalian dan mahasiswa mengetahui stasiun pengendalian mutu dari produk selai nanas. Sebelumnya, apa sih stasiun pengendalian mutu itu? Jadi, stasiun pengendalian merupakan proses pengamatan atau pengendalian pada produk mulai dari bahan baku sampai produk jadi yang siap dikonsumsi. Tujuan dari sistem pengendalian mutu ini adalah untuk mengawasi atau mengendalikan proses pembuatan produk sehingga dapat dihasilkan produk jadi yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Yang menjadi stasiun pengendalian pada pembuatan selai nanas yaitu pada proses pemasakan dan pengadukan. Apabila proses pemasakannya terlalu lama dan suhunya terlalu tinggi, akan menghasilkan produk selai yang terlalu keras dan terbentuk kristal gula. Sedangkan apabila pemasakannya terlalu singkat dan suhunya terlalu rendah serta proses pengadukannya terlalu lambat, akan menghasilkan selai dengan tekstur yang encer. Selain itu, apabila suhu pemasakannya terlalu tinggi, akan menurunkan kadar gula dan kadar air dalam selai. Oleh karena itu, dalam pembuatan suatu produk, tahapannya harus sesuai dan parameter prosesnya harus terpenuhi agar menghasilkan produk dengan kualitas mutu yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk alat dan bahan dalam acara 3 ini yaitu ada kertas, pensil, penggaris, dan selai nanas. Untuk cara kerjanya yaitu cara kerja membuat produk selai nanas. Diawali dengan nanas dicuci bersih, kemudian dipotong, kemudian dihancurkan menggunakan blender sampai terbentuk bubur buah. Selanjutnya ditambahkan gula, pektin, dan asam sitrat. Kemudian dimasak dan diaduk dalam suhu 120 derajat Celcius selama 1 jam sampai mengental. Sekian penjelasan dari acara 3. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih dan bisa dilanjutkan ke acara selanjutnya. Yaitu acara 4, diagram Ishikawa. Nah, tujuan dari praktikum pengendalian mutu acara 4 diagram Ishikawa ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi penyebab penyimpangan mutu produk dengan menggunakan diagram Ishikawa. Yang kedua, memperbaiki mutu produk setelah mengetahui faktor penyebab penyimpangan mutu produk tersebut. Untuk menentukan diagram Ishikawa, alat dan bahan yang kita butuhkan antara lain yaitu ada kertas, pensil, penggaris, dan juga selai nanas. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu yang pertama-tama menyiapkan produk selai nanas. Setelah itu pembuatan diagram Ishikawa berdasarkan penentu mutu produk, dan yang terakhir penjelasan secara singkat masing-masing faktor yang mempengaruhi munculnya masalah pada produk. Selanjutnya yaitu ke pembahasan. Jadi diagram Ishikawa ini itu bisa juga disebut sebagai diagram tulang ikan atau fishbone. Nah, diagram Ishikawa ini merupakan salah satu metode atau tool di dalam meningkatkan kualitas. Seiring berjalannya waktu, diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Dikatakan dengan nama diagram fishbone atau diagram tulang ikan karena diagram ini memiliki bentuk mirip dengan tulang ikan. Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan. Jadi diagram Ishikawa ini merupakan sebuah teknik grafis untuk menunjukkan beberapa penyebab dari suatu peristiwa atau fenomena tertentu. Jadi, fungsi dari diagram Ishikawa ini adalah untuk mengidentifikasi
dan mengkoorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik. Diagram Fishbone atau diagram Ishikawa ini dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan dalam memecahkan suatu perkara atau menciptakan sebuah gagasan. Berdasarkan hasil analisa, kecacatan yang sering muncul pada produk selai nanas yaitu viskositasnya yang encer serta warna selai yang pucat. Nah, faktor penyebab viskositas selai nanas yang encer antara lain yaitu dapat disebabkan karena tenaga kerja, mesin, lingkungan, measurement, bahan baku, serta metode. Faktor tenaga kerja dapat disebabkan karena pekerja lelah, pekerja kurang konsentrasi, pekerja tidak fokus, serta pekerja kurang pengalaman. Kemudian faktor mesin dapat disebabkan karena mesin berkarat, mesin tidak terawat, mesin kotor, mesinnya sudah tua, serta suhu mesin tidak sesuai. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini dapat disebabkan karena ventilasi udara kurang, listrik mati, lingkungan panas, serta lingkungan sekitar kotor. Selanjutnya, faktor metode dapat disebabkan karena pemanasan yang kurang, suhu tidak sesuai, pemasakan kurang lama, serta pengadukan tidak tepat. Lalu, faktor bahan baku dapat disebabkan karena kurang bahan, jenis bahan tidak tepat, bahan sudah kadaluarsa, serta buah terlalu matang. Terakhir, penyebab faktor measurement dapat disebabkan karena kadar air yang terlalu tinggi, salah takaran, serta komposisi bahan baku tidak tepat. Yang kedua yaitu faktor penyebab warna pucat pada selai nanas. Nah, faktornya antara lain yaitu faktor tenaga kerja, faktor mesin, faktor lingkungan, faktor bahan baku, serta faktor metode. Faktor tenaga kerja dapat disebabkan karena pekerja kurang pengalaman, pekerja kurang teliti, pekerja kelelahan, serta pekerja tidak fokus. Kemudian faktor mesin dapat disebabkan karena mesin berkarat, mesin kotor, mesin tidak terawat, serta mesin sudah tidak sesuai. Kemudian faktor lingkungan dapat disebabkan karena lingkungan kotor, panas, karena listrik mati, serta karena ventilasi udara yang kurang. Faktor metode dapat disebabkan karena metode pendinginan yang kurang, pemanasan yang terlalu lama, serta penyimpanan dalam panci yang terlalu lama. Kemudian yang terakhir yaitu faktor bahan baku. Nah, faktor bahan baku dapat disebabkan karena komposisi bahan yang kurang tepat, konsentrasi karagenan terlalu tinggi, bahan terkontaminasi logam, serta buah terlalu muda. Selanjutnya yaitu cara untuk mengatasi penyimpangan mutu produk. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi produktivitas, kemudian perencanaan produktivitas, lalu perbaikan produktivitas. Ada banyak metode untuk mengetahui akar penyebab dari masalah yang muncul di perusahaan. Salah satunya yaitu menggunakan diagram Ishikawa atau diagram Fishbone. Nah, kelebihan diagram Ishikawa ini adalah dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Sedangkan kekurangan diagram Ishikawa ini yaitu diagram ini didesain dengan membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual, kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar besar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan praktikum pengendalian mutu acara 4 diagram Ishikawa ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama yaitu penyebab penyimpangan mutu produk selai nanas dapat berupa viskositas yang encer dan juga warna selai nanas yang pucat. Nah, faktor kecacatan produk selai nanas tersebut dapat disebabkan antara lain yaitu karena faktor tenaga kerja, faktor mesin, faktor lingkungan, faktor metode, faktor bahan baku, serta faktor measurement. Kesimpulan yang kedua yaitu cara memperbaiki penyimpangan mutu produk antara lain dapat dilakukan evaluasi produktivitas, kemudian perencanaan produktivitas, lalu perbaikan produktivitas menggunakan diagram Fishbone. Selanjutnya yaitu yang terakhir, acara 5, peraturan terkait. Tujuan dari praktikum acara 5 peraturan terkait yaitu
1. Mengetahui dan memahami satuan dan persyaratan dari produk, bahan baku, dan bahan tambahan menurut SNI. Kedua, mengetahui dan memahami produk, bahan baku, dan bahan tambahan sesuai SNI. Nah, selanjutnya yaitu metodologi, di mana alat yang digunakan pada praktikum acara 5 ini yaitu alat tulis, kemudian bahannya menggunakan produk selai nanas. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi produk, bahan tambahan, dan bahan baku yang digunakan pada pembuatan produk. Nah, untuk langkah kedua yaitu kita mencari referensi SNI tentang produk selai, kemudian bahan tambahan dan bahan baku yang digunakan pada produk tersebut. Nah, untuk langkah ketiganya yaitu kita melakukan penelitian, apakah di mana penelitian kita itu mencari kesesuaian produk selai nanas tadi, bahan tambahan dan bahan baku yang digunakan itu sudah sesuai dengan SNI atau belum. Jika sudah, maka produk tersebut dapat diartikan sudah layak untuk dikonsumsi. Materi yang terkait dengan praktikum acara 5 ini yaitu ada SNI atau Standar Nasional Indonesia. SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional yang berlaku di wilayah Indonesia. Standar ini dirumuskan oleh komite-komite terkait yang terdiri dari multi stakeholder, baik itu pemerintah, akademis, kalangan industri, serta para ahli yang kompeten di bidangnya masing-masing. SNI ini perlu didorong karena terkait dengan tersedianya produk industri yang memenuhi standar seperti keamanan dan kenyamanan. Kemudian ada produk. Produk sendiri merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga standar dari produk ini perlu diperhatikan. Standar mutu produk merupakan kesepakatan yang telah didokumentasikan yang terdiri dari spesifikasi teknis atau kriteria akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Berdasarkan SNI nomor 3746 tahun 2008, dapat diketahui kriteria mutu selai buah, yaitu yang mengandung kadar air maksimum 35%, kadar gula minimum 55%, kadar pektin maksimum 0,7%, padatan tak terlarut minimum 0,5%, serat buah positif, kadar bahan pengawet 50 mg per kilogram, asam asetat negatif, logam berbahaya negatif, rasanya normal, dan juga memiliki bau yang normal. Nah, untuk membuat selai nanas, bahan-bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan selai buah nanas antara lain yaitu buah nanas, gula, asam sitrat, dan juga pektin. Selain standar nasional Indonesia, ada juga standar mutu pangan internasional, yaitu antara lain ada CAC, FDA, IC, ICMSF, dan FAO. Nah, CAC merupakan komisi yang bertugas mengatur regulasi dan legislasi dunia pangan internasional. FDA bertugas menjamin keamanan pangan secara umum, sedangkan di Eropa memiliki EC yang menaungi seluruh anggota Uni Eropa. Dan selanjutnya FAO yang merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang pertanian dan pangan yang dibentuk untuk mengatasi krisis pangan dan kelaparan di dunia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan praktikum pengendalian mutu acara 5 peraturan terkait dapat ditarik kesimpulan yang pertama yaitu satuan dan persyaratan dari produk, bahan baku, dan bahan tambahan menurut SNI untuk selai nanas yaitu yang mengandung kadar air maksimal 35%, kadar gula minimal 55%, kadar pektin standar 0,7%, padatan tak terlarut standar 0,5%,
dan padatan terlarut minimal sebesar 65%. Yang kedua, produk selai nanas sesuai SNI dibuat dari bahan baku buah nanas dan gula, serta bahan tambahan seperti asam sitrat dan pektin. Sekian penjelasan dari kelima acara dari praktikum pengendalian mutu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.